Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan opini publik ya, atau opini publik. Ini sebagai pengganti hari hari Selasa kemarin ya, karena saya nggak bisa masuk. Oke, saya langsung masuk saja ke slide-nya. Oke. Ini apa namanya? Kita belajar mulai dari awal pengertian opini publik ya, public opinion. Ya, opini publik. Nah, kalau misalnya gini, sebelum saya masuk ke penjelasan definisi atau pengertian ya. Misalnya kan sekarang banyak kasus ya, oke, di antaranya yang sempat ramai kan tentang usulan penundaan pemilu. Pernah dengar kan? Pemilu ditunda dari artinya bukan 2024 tapi ditunda ke beberapa tahun setelahnya ya, entah 2005 atau 2026 gitu. Nah, kira-kira menurut Anda kalau pemilu ditunda bagaimana? Ada yang punya pendapat? Kira-kira baik atau Pak. Coba Marcelo ya. Kalau saya mencoba menjawab ya, Pak. Kalau menurut pendapat saya itu dengan adanya usulan kalau pemilu bakal diundur atau ditunda itu akan menjadi konflik, Pak, bagi para masyarakat, Pak. Karena kan justru dengan adanya pemilu itu masyarakat ingin merasakan adanya perubahan baru bagi para pemimpin yang akan menjadi pemimpin mereka saat itu, Pak. Jadi kalau misalnya ditunda, kayak ini makin lama makin nggak jelas ini gitu loh. Jadi kayak ada opini-opini publik yang mungkin mikir ini mah cuma permainan pemerintahan aja, Pak, gitu loh, Pak. Iya. Mungkin gitu, Pak. Jadi bisa menimbulkan konflik atau pertentangan ya. Iya, Pak. Iya, ada dugaan yang macam-macam. Barusan siapa? Saya Marcelo, Pak. Marcelo ya, oke. Ya, Pak. Satu lagi coba, siapa yang punya pendapat? Seandainya pemilu ditunda. Ada lagi? Bagaimana pendapat kalian? Nggak ada masalah atau masalah? Kalau menurut Marcelo tadi pasti ada masalah gitu ya. Nah, coba yang lain. Ada yang punya pendapat? Seandainya pemilu tunda. Atau saya beri topik yang lain. Oke, topik yang lain ya, jangan pemilu. Nah, misalnya kan yang lagi ramai nih topik siapa yang bapaknya Mario yang melakukan penganiayaan terhadap David, si Rafael Alun Trisembodo ya. Nah, kan dalam beberapa media tuh ada berita bahwa Rafael Alun ini lebih sering ke bank untuk mengecek safe deposit box daripada berkunjung ke tahanan. Maksudnya untuk kunjungin anaknya ya. Itu ada beberapa headline di sejumlah media online. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana tuh? Siapa yang punya pendapat? Jadi beritanya Rafael Alun lebih sering ke bank mengamankan safe deposit box daripada berkunjung ke tahanan. Menurut Anda gimana itu? Kasus seperti itu. Coba beri penilaian kepada si Rafael. Menurut Anda gimana? Silakan yang punya pendapat. Ya. Yang punya pendapat? Bebas saja, pendapat menurut Anda gimana gitu. Kalau Rafael Alun lebih banyak ke bank daripada nengok anaknya. Gimana? Jelas saya coba besar, Pak. Siapa? Seorang Pak. Siapa nih? Alisa Balgis. Alisa, coba gimana? Iya, jelas menjadi tanda tanya besar, Pak. Karena di situ mungkin banyak uang yang nggak benar atau uang yang nggak halal dalam jumlah besar sehingga dia bingung gitu, Pak, dan makanya dia bolak-balik untuk ngecek depositonya. Ya, kenapa nggak, maksudnya dibandingkan dengan nengok anaknya, kenapa menurut kamu? Kenapa lebih sering nengok? Lebih penting hartanya, Pak, sama jabatannya. Dia jadi
jadi dia lebih mementingkan harta gitu ya Ya, daripada gimana? anaknya. Jadi gelisah. Oke, ya, makasih Alisa. Ada yang lain mungkin? Tadi kayaknya ada yang Bisa. mau bicara. Rizka ya? Coba. Ya, kalau menurut saya sama sih Pak, kayak Alisa, dia tuh lebih penting nyelamatin kekayaannya dulu dibandingkan anaknya gitu Pak, karena kan duitnya nggak cuma di satu bank ya, jadi dia kayak makanya bolak-balik untuk ngepentingin nyelamatin harta kekayaannya dulu dibandingkan urusan anaknya gitu Pak. Iya, oke ya, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih kedua-duanya melihat bahwa Rafael Alun ini lebih mementingkan anaknya ya, hartanya ya. Mungkin bukan hanya di yang kan kemarin di berapa miliar tuh yang di safe deposit box itu, 27 atau 37 ya, 37 kalau nggak salah ya, 37 miliar. Ya jangan-jangan mungkin ada lagi di tempat lain ya. Jadi bisa ada, ya saya kira sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa ini Rafael Alun ini lebih sayang pada hartanya daripada anaknya misalnya. Ya itu kan pendapatnya. Nah, oke. Kenapa saya meminta pendapat dari dua topik ini? Nah, ini karena berkaitan dengan materi kita, ya, yaitu public opinion. Jadi kalau kita belajar tentang public opinion, ya ini kan ada dua kata ya, ada public, ada opinion. Karena itu kita mulai dari pengertian yang dasarnya ya. Artinya dari dua kata ini. Nah, karena itu definisi dasarnya adalah bahwa istilah opini publik itu sebenarnya ya diserap secara utuh dari bahasa Inggris public opinion gitu. Dari public opinion. Nah, tapi ternyata ada juga yang menerjemahkan dengan pendapat umum gitu. Ada yang menerjemahkan dengan pendapat umum gitu ya. Nah, sekarang apa sih opini itu? Ya, opini adalah suatu respon aktif terhadap stimulus. Ini definisi paling dasar. Jadi ketika kita merespon sebuah stimulus itu objek apapun ya, mau isu, fenomena atau benda itu objek, lalu kita memberikan respon seperti tadi itu ya, beberapa kawan memberikan respon pada topik-topik tertentu yaitu opini. Atau misalnya terhadap benda, ya, terhadap mobil Jeep yang digunakan oleh Mario. Nah, kita kemudian memberikan respon. Wah, itu mobilnya ternyata bodong misalnya. Mobilnya ternyata ngemplang pajak. Mobil mewah ternyata itu artinya respon kita pada objek ya. Nah, itu objek itu jadi bisa benda, bisa fenomena atau isu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, definisi yang lebih panjangnya adalah bahwa opini itu suatu respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari dan menyumbang citra. Nah, ini penekanannya adalah dikonstruksi melalui interpretasi pribadi, melalui penafsiran pribadi. Nah, tadi kan 3 orang nih, misalnya Marcelo, Alisa, dan Rizka kan. Marcelo misalnya ketika ada isu tentang penundaan pemilu, kemudian dia kan menjelaskan kalau pemilu ditunda ini bisa akan menimbulkan konflik dan seterusnya. Berarti di situ ada unsur penafsiran pribadi, ada interpretasi pribadi. Maka sebenarnya yang namanya opini itu pasti mengandung penafsiran pribadi dan itu sifatnya subjektif ya. Karena setiap orang punya penjelasannya masing-masing. Ya, jadi sifatnya adalah subjektif, gitu ya. Karena subjektif, ya tentu saja bisa berbeda-beda dan opini itu memang ya dari awalnya adalah sifatnya pribadi dan bisa berbeda-beda, gitu ya. Dengan pula tadi ketika misalnya objek yang saya kemukakan adalah tentang Rafael Alun Trisembodo yang lebih sering berkunjung ke atau datang ke bank gitu ya daripada mengunjungi anaknya. Ya, bisa jadi diinterpretasikan tadi oleh Alisa dan Rizka bahwa dia mungkin lebih sayang hartanya daripada anaknya. Atau mungkin ada pendapat yang lain misalnya bukan karena tidak sayang anaknya, mungkin karena kalau anaknya sudah ada yang jagain, misalnya sudah ada
pengacara yang selalu ada di situ gitu ya, memberikan masukan dan sebagainya, sehingga dia sudah mempercayakan kepada pengacara. Dianya sendiri ngurus hartanya, uangnya. Nah, mungkin ada yang seperti itu penjelasannya. Nah, yang pasti adalah bahwa ya opini itu selalu mengandung unsur interpretasi pribadi dari si atau orang-orang yang memberikan pendapatnya atau opininya ya. Kemudian publik. Ya, publik adalah suatu kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap sesuatu isu. Jadi kata publik di sini ya, ini definisi sosiologi ya. Jadi publik itu adalah sekumpulan orang, biasanya karakteristiknya adalah punya minat dan kepentingan yang sama. Orangnya bisa berserakan, bisa ada di mana-mananya. Jadi publik itu tidak harus berada di satu tempat yang sama. Kalau kita misalnya kita mengatakan publik Jakarta, ya, publik Jakarta kan ya artinya di seluruh Jakarta, di setiap daerah yang ada di Jakarta, tidak harus yang ada di Jakarta Selatan saja, bisa juga yang ada di Jakarta Pusat, di utara, timur, barat, ya, dan lain sebagainya. Itu publik Jakarta. Apalagi kalau kita bicara publik Indonesia misalnya. Wah, ini berarti yang ada dimanapun, yang penting masih bagian dari wilayah Indonesia. Ya, itu publik. Ya. Nah, dari dua definisi dasar opini dan publik ini, ya, maka kemudian ada definisi dari opini publik. What is public opinion? Gitu ya. Nah, ini tulisnya nggak lengkap nih, opini publik harusnya ya. Nah, ada beberapa definisi tentu saja, tapi saya ambil dua saja, ini sudah cukup ya. Bahwa opini publik, yes, yaitu suatu opini ya, yang menyangkut isu atau kejadian yang mengandung keprihatinan atau concern publik. Nah ini ya, jadi opini publik itu adalah opini yang mengandung keprihatinan publik, artinya mengandung kepentingan orang banyak. Orang-orang merasa terkait dengan isu itu. Nah, penjelasan tambahannya dengan demikian, opini publik bukan hanya karena banyaknya jumlah orang, melainkan karena sifatnya yang menyangkut isu publik. Jadi, yang lebih utama adalah menyangkut kepentingan publiknya, bukan jumlah orangnya. Tapi tentu saja jumlah orang juga penting gitu ya. Karena kalau isu hanya atau opini hanya lahir dari 1-2 orang, maka ya sulit dikatakan opini publik atau tidak bisa ya. Misalnya ya tadi itu terkait dengan isu penundaan pemilu, terus orang cuma 1-2 yang berpendapat ya tidak bisa jadi opini publik ya. Tapi di luar itu artinya meski banyaknya orang yang terlibat dalam opini itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, bahwa isunya itu menyangkut kepentingan publik. Ya, maka tidak semua isu masalah bisa menjadi opini publik gitu ya. Nah, apa masalah atau contoh dari isu yang menyangkut opini publik? Misalnya ya yang paling gampang itu contohnya kenaikan harga BBM. Ya. Kenaikan harga BBM itu kan jelas menyangkut kepentingan publik kan. Karena BBM itu dikonsumsi oleh orang banyak. Kalau BBM naik, nah biasanya merembet kemana-mana. Ya, semua hal, semua barang, semua transportasi itu ikut naik. Karena itu dampaknya sangat luas. Ya. Jadi jelas kalau kemudian BBM naik, itu menjadi isu publik. Ya. Dan biasanya ya kenyataannya memang yang namanya isu publik itu ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Selalu mengandung pertentangan ya, kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Bahkan terhadap kenaikan BBM ya ada saja yang setuju misalnya dari perspektif ekonomi. Nah, biasanya orang-orang yang mengerti ekonomi itu selalu mengatakan ya ini
memang tidak bisa dihindari gitu BBM itu naik. Nah, dilihatnya dari perspektif ekonomi ya. Nah, tapi kalau yang non ekonomi kan melihatnya dari misalnya bahwa kalau BBM naik itu dampaknya kemana-mana. Makanya secara politik ini pasti akan terjadi guncangan, demonstrasi di mana-mana. Biasanya para mahasiswa turun ke jalan itu kan, atau orang-orang umum juga sama turun ke jalan demonstrasi untuk menentang kenaikan harga BBM. Dan itu seringkali kejadiannya atau terjadinya menyeluruh ya, bukan hanya di satu daerah. Ya, bisa di hampir semua daerah di Indonesia. Isu lain misalnya isu tentang penundaan pemilu, itu juga isu publik jelas ya, karena ya pemilu mengandung kepentingan orang banyak. Nah, pemilu itu memilih misalnya pada level eksekutif, pemilu presiden jelas memilih presiden wakil presiden. Kemudian di pemilu legislatif ya memilih anggota-anggota DPR. Nah, kalau itu ditunda mungkin akan ada banyak konsekuensi dan bisa jadi gejolak di masyarakat juga seperti disinggung oleh Marcelo ya, bisa memunculkan pertentangan, konflik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan, emang ada isu yang bukan isu publik? Ya, kalau banyak, tapi ada nggak isu yang bukan isu publik dibicarakan oleh orang banyak? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kriteria yang lainnya yang dibicarakan orang banyak, ada nggak dibicarakan orang banyak tapi dia bukan isu publik? Ya, ada. Misalnya kegiatan selebritas, para artis misalnya, kegiatan yang sifatnya individual, sifatnya pribadi gitu ya. Misalnya ada artis yang sangat terkenal pergi entah ke salon, entah pergi berlibur, lalu diberitakan atau diulas gitu ya di infotainment. Orang Indonesia kan sering nonton infotainment gitu ya. Nah, kegiatan artis itu yang sifatnya pribadi itu kan kemudian diberitakan di infotainment, bisa ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore gitu ya, dan penontonnya juga banyak dan menjadi bahan obrolan juga di kalangan pemirsa gitu ya, sehingga banyak orang kemudian yang memberikan opini terhadap kegiatan artis itu. Nah, tetapi karena itu sifatnya kegiatan pribadi, ya tidak bisa disebut opini publik. Itu meskipun banyak orang yang mengatakan. Nah, ini kayak tadi yang saya bilang tadi itu. Jadi banyak orang itu hanya yang terlibat dalam opini, meskipun penting sebagai karakteristik opini publik ya. Tapi kalau isunya bukan isu publik, ya nggak bisa menjadi opini publik gitu. Ya, contohnya tadi itu kegiatan artis ke salon atau misalnya perceraian, kan perceraian juga diliput besar-besaran kalau artis ya, itu bukan isu publik. Nah tetapi, nah ini ada tetapinya, kalau misalnya kasus pribadi ya perceraian, tapi di dalamnya ada unsur pidana, misalnya kekerasan, nah itu bisa jadi isu publik kalau ada unsur kekerasan. Karena kalau sudah ada kekerasan, masuk kategori pidana, dan pidana itu kan masalah publik. Ya, karena kalau ada tindak kekerasan, berarti masalahnya bukan hanya sekedar kepada yang bersangkutan, tapi bisa kepada seluruh masyarakat. Karena ya tindakan kekerasan itu ya tindakan pidana, tidak boleh dilakukan. Ya. Tuh. Jadi bisa juga kalau ada unsur kekerasan, misalnya KDRT, nah itu bisa menjadi isu publik. Tapi pada dasarnya dia bukan isu publik. Oke. Oke, itu dari definisi yang pertama ya. Nah, yang kedua, James Bryce misalnya dalam Modern Democracy mengatakan bahwa opini publik itu merupakan kumpulan pendapat ya, kumpulan pendapat dari sejumlah orang tentang masalah-masalah yang dapat mempengaruhi atau menarik minat atau perhatian masyarakat di dalam suatu daerah tertentu ya. Itu ya. Jadi
kalau James Bryce lebih melihatnya bahwa opini publik itu bahwa terjadi pada isu yang mempengaruhi. Nah, jadi sesuatu isu disebut isu publik gitu ya. Kalau isu itu bisa memberikan pengaruh, gitu, mempengaruhi ya kepada yang lain tentu saja ya. Ya tadi itu contohnya adalah kenaikan BBM, kan jelas itu membawa pengaruh yang besar. BBM naik, ya konsekuensinya banyak gitu ya. Yang lain-lain ikut naik gitu ya, bisa memicu kemudian gejolak di masyarakat, dan seterusnya. Sama juga tadi itu penundaan pemilu juga sama, itu isu yang bisa mempengaruhi masyarakat secara luas, bisa menimbulkan gejolak, ya, pertentangan di masyarakat. Nah itu jadi maka layak disebut opini publik atau menarik minat perhatian masyarakat, ya kan. Isu BBM itu kan kalau kemudian pemerintah menaikkan BBM kan semua orang menjadi memperhatikan isu itu kan, menarik minat atau menarik minat dari masyarakat atau perhatian dari masyarakat. Kenapa ya? Karena itu berkaitan dengan kepentingan mereka, hidup kita semua. Kalau BBM dinaikkan gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat merasa berkepentingan gitu. Karena pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita sebagai masyarakat dengan adanya kenaikan BBM. Oke, ini definisi opini publik ya, kita ambil 2 saja cukup sekira ya. Kemudian kita belajar historisnya ya, kesejarahan dari opini publik. Nah, tentang opini publik secara keseluruhan sebetulnya kalian juga bisa baca di bukunya Pak Gun Herianto ya, tentang opini publik yang ada di buku Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Nah, ini juga beberapa materi ya di PPT ini diambil dari bukunya Pak Gun itu. Nah, sekarang historisnya, sejarah ya, sejarah opini publik ini ya. Nah, istilah opini publik ya dapat kita runut ke akhir abad ke-19. Jadi sebenarnya opini publik ini relatif baru ya. Abad 19 itu kan sudah abad modern ya. Ya udah tahun 1900 sekian. Nah, saat itu koran New York Herald melakukan interview ke sejumlah penduduk kota untuk memprediksi hasil pemilihan wali kota New York. Lalu disusul surat kabar di Cincinnati, Chicago, dan San Luis pada AS ya, pada tahun 1908 ya, sebelum Indonesia merdeka nih. Nah dari catatan ini kita lihat bahwa opini publik itu sejak awal ya berkaitan dengan politik, dengan peristiwa politik ya. Makanya opini publik itu memang sangat erat kaitannya dengan politik. Maka di sini atau materi tentang opini publik itu ya masuknya di komunikasi politik. Atau di tempat lain opini publik menjadi mata kuliah sendiri. Nah, tapi memang erat kaitannya dengan politik. Jadi di New York sendiri kan awal muncul opini publik itu ya berkaitan dengan peristiwa politik, yaitu pemilihan wali kota. Ya, jadi orang memprediksi nih kira-kira siapa nih yang bakal terpilih menjadi wali kota. Maka di situ kemudian ada survei. Ya, sekarang di Indonesia kan sudah mulai banyak survei. Sudah cukup lama survei, belum calon resmi ya, belum calon pasangan calon karena memang belum waktunya. Tapi ada beberapa nama yang dianggap potensial menjadi calon presiden, calon kandidat presiden. Ya, berapa nama misalnya ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, Prabowo gitu ya. Nanti disurvei kira-kira siapa yang mendapatkan suara terbesar untuk menjadi kandidat pada pemilu 2024 nanti gitu ya. Jadi sekali lagi opini publik dari awal itu sudah terkait erat dengan peristiwa politik ya, ini di New York.
Kemudian Lawrence Lowell ya, menerbitkan buku Public Opinion and Popular Government tahun 1919. Ya, berarti udah beberapa tahun ya, sekitar berapa ini? 21 tahun ya, kalau ngitungnya ada setelah 1908, 13 ya berarti ya, 13 tahun ya setelah peristiwa di New York. Muncul buku Public Opinion and Popular Government. Nah, dari judulnya saja udah kelihatan bahwa opini publik itu ya erat kaitannya dengan politik, ya, di opini publik dan pemerintahan, government, popular government, pemerintahan rakyat, karena begitu ya. Nah, jadi dikaitkan dengan pemerintahan, artinya ya politik. Opini publik itu berkaitan dengan politik. Kemudian 3 tahun berikutnya atau setelahnya muncul buku Public Opinion, jadi judulnya hanya Public Opinion, yang ditulis oleh Walter Lippmann tahun 1922. Nah, meskipun judulnya hanya Public Opinion, tapi isinya juga kaitannya dengan dunia politik, ya, dengan pemilu, dengan propaganda, dengan perang bahkan ya. Tuh. Nah, ini Public Opinion ini, karya Lippmann ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi sudah lama sekali bukunya, kalau sekarang mungkin sulit dicari. Dan dalam bahasa Indonesia judulnya itu Pendapat Umum, bukan opini publik ya. Ya, makanya tadi di awal saya mengatakan Public Opinion dalam bahasa Inggris itu ada yang menerjemahkan opini publik, ada yang menerjemahkan pendapat umum ya. Jadi yang ini yang karya Lippmann diterjemahkan menjadi pendapat umum ya. Itu ya. Oke, bukunya saya pernah lihat, tapi memang karena buku lama ya, jadi sudah ya boleh dikatakan usang ya. Dan kalau nyari yang barunya sekarang mungkin sudah tidak dicetak lagi. Nah, jadi sekali lagi bahwa opini publik itu awalnya atau dari awal sudah terkait dengan dunia politik. Tapi beberapa tahun kemudian ya, opini publik juga kemudian bergeser atau juga ya berkaitan dengan dunia ekonomi. Nah, misalnya ya 7-8 tahun setelah bukunya Walter Lippmann, tepatnya tahun 1930, muncul penelitian pasar tentang perilaku konsumen. Nah, ini kan jadi fenomena ekonomi ya, bukan lagi politik, karena yang diteliti adalah perilaku konsumen. Ya, jadi misalnya di masyarakat kita juga sama ya, perilaku konsumen, misalnya pembeli barang, misalnya dalam kurun waktu tertentu daya beli masyarakat sangat tinggi, misalnya, tapi dalam kurun waktu yang lainnya rendah. Nah, ketika daya belinya rendah, nah kenapa? Disurvei. Nah, ini tahun 30 di Amerika itu terjadi resesi ekonomi. Nah, artinya resesi ekonomi berarti kan perekonomian Amerika mengalami penurunan ya, sedang lesu gitu ya. Nah, biasanya kalau sedang mengalami penurunan, daya beli masyarakat akan turun. Nah, itu kemudian bisa disurvei. Disurveinya survei ekonomi. Ya. Jadi di awal, sekali lagi, opini publik itu lahirnya dari survei atau berkaitan dengan politik, baru kemudian berkembang ke ekonomi. Nah, di Indonesia kejadiannya terbalik. Di Indonesia dulu yang namanya opini publik atau survei itu lebih banyak pada ekonomi waktu zaman Orde Baru ya. Karena kalau politik pada takut. Jadi dulu survei-survei itu kebanyakan non politik di Indonesia pada Orde Baru, ya tentang perilaku konsumen itu pertanyaannya ya, atau yang lainnya ya sensus gitu ya, yang sifatnya pendataan saja gitu. Nah, kalau politik tuh nggak ada zaman Orde Baru. Ya. Nah, setelah Orde Baru berakhir 98 masuk reformasi, nah barulah ya opini publik di Indonesia itu berkembang ke arah politik. Maka banyak survei-survei yang berkaitan dengan politik, tentang calon presiden, tentang calon gubernur, wali kota, bupati. Ya. Maka muncullah atau lahirlah lembaga-lembaga survei di Indonesia.
ya, yang di awal-awal yang sangat terkenal adalah LSI ya, Lembaga Survei Indonesia. Yang waktu itu adalah ada Saiful Mujani, ada Denny J.A. Tapi kemudian pecah, Denny J.A. keluar dari LSI, dan dia juga kemudian membentuk lembaga survei, namanya LSI juga, tapi kepanjangannya berbeda, menjadi Lingkaran Survei Indonesia. Jadi ada 2 LSI ya di Indonesia. Sampai sekarang masing-masing berjalan ya. Ada yang Lembaga Survei Indonesia, ada yang Lingkaran Survei Indonesia. Kependekannya sama-sama LSI. Tuh. Jadi sekali lagi di Indonesia itu fenomenanya terbalik ya, dari ekonomi dulu, baru kemudian ke politik. Nah, sedangkan sejarah opini publik itu awalnya dari politik, baru bergeser ke ekonomi. Ya. Oke, itu secara historis ya, atau sejarah dari kelahiran opini publik sebagai kajian ya. Nah, sejak itu artinya dari 1930 terus ke sini, studi tentang pendapat umum modern ya, dalam bentuk kajian maupun dalam bentuk kuliah sudah mulai dilakukan di universitas-universitas di Amerika oleh para ilmuwan politik, sosiologi, dan psikologi sosial. Nah, jadi sejak tahun 30 itu ke sini semakin pesat perkembangan studi tentang opini publik, baik hanya dalam bentuk kajian saja maupun dalam bentuk perkuliahan. Sampai saat ini. Tuh. Itu ya sejarah dari opini publik. Oke, berikutnya adalah tentang konstruksi opini, bangunan opini. Ya, kalau kita bicara opini, di dalamnya itu ada apa saja, kan itu konstruksi ya. Konstruksi kan bangunan, kalau arti yang lain ya. Nah, di dalam bangunan opini itu ada apa saja? Pertama adalah konstruksi personal. Nah, yang dimaksud adalah ya pendapat pribadi ya, karena yang namanya opini tadi waktu di awal waktu saya minta pendapat kan masing-masing memberikan pendapat. Berarti kan ada pendapat pribadi dan sifatnya subjektif ya. Yaitu berupa pengamatan dan interpretasi atas sesuatu secara sendiri-sendiri dan subjektif. Ya, tadi kasus ya penundaan pemilu misalnya Marcelo punya pendapat, dan pendapat itu personal gitu, subjektif, bisa berbeda-beda dengan teman yang lain. Dan opini di dalamnya pasti ada konstruksi personal, ada pendapat personal terlebih dahulu. Kemudian ada konstruksi sosial, jadi ada yang personal, ada yang sosial. Nah, konstruksi sosial itu terbagi ke 3. Pertama adalah opini kelompok. Nah, opini kelompok adalah opini pribadi-pribadi yang diangkat ke dalam kelompok tertentu. Maka jadilah opini kelompok. Jadi yang tadinya awalnya adalah opini pribadi gitu ya. Tapi kemudian karena ada kelompok, nah maka jadilah opini kelompok. Ya contoh paling gampangnya adalah nanti kalau kalian diskusi kelompok, kan masing-masing kelompok akan mempresentasikan PPT-nya misalnya atau topik yang akan diangkatnya. Nah tentu kalian kan akan berdiskusi dulu secara internal kan sebelum presentasi. Mungkin pada saat diskusi secara internal kan masing-masing punya pendapat. Nah itu konstruksi personal. Nah setelah diskusi kemudian disepakati, oh jadi ini pendapat kelompoknya adalah pendapat kita sebagai kelompok begini. Nah ini berarti sudah menjadi opini kelompok, maka opini personalnya sudah menjelma menjadi opini kelompok. Nah, kalau sudah menjadi opini kelompok, ya sudah masing-masing sudah menyerahkan kepada kelompok, jadi tidak kekeh lagi dengan opininya sendiri, gitu. Karena sudah berubah menjadi opini kelompok. Kemudian ada istilah yang kedua, opini rakyat. Opini rakyat itu adalah opini yang tersistematiskan
melalui jalur yang bebas seperti pemilihan umum atau hasil polling. Nah, itu namanya opini rakyat ya. Kan kayak pemilu kan jelas ya, itu apa namanya sudah tersistematis karena masing-masing memilih melalui TPS. Atau polling, polling kan ya tergantung lembaga survei cara memperoleh datanya seperti apa. Ada yang misalnya membagikan kuesioner, kan kita mengisi kuesioner itu. Ada juga melalui telepon. Sekarang bisa ya. Jadi ada survei yang dasarnya adalah dengan menelepon si responden. Nah, apapun bentuknya itu diperoleh secara sistematis, ya sudah ada cara yang dilakukannya. Maka itu namanya adalah opini rakyat, ya, opini rakyat. Kemudian yang ketiga adalah opini massa. Nah, opini massa adalah opini yang berserakan. Ini bisa berbentuk budaya atau konsensus. Nah, opini yang oleh para politikus disebut sebagai opini publik. Jadi opini publik itu sebenarnya lebih condong ke opini massa ini. Massa ini kan tadi didefinisikan di awal kan sebagai kumpulan masyarakat. Jadi kalau isu-isu yang berkembang di masyarakat, yang ada di mana-mana di publik itu ya, maka itu bisa menjadi opini publik. Ya. Jadi opini publik itu tidak harus karena ada survei, tidak. Bisa bentuknya bisa konsensus, bisa kesepakatan yang ada di masyarakat, yang sudah umum di masyarakat. Nah, itulah opini massa. Nah, opini massa inilah yang dekat dengan opini publik. Nah, kemudian ada konstruksi politik. Nah, karena memang tadi opini publik itu erat kaitannya dengan politik. Ya. Ketiga opini hasil konstruksi sosial, jadi opini kelompok, opini rakyat, opini massa, dihubungkan dengan kegiatan pejabat publik yang mengurus masalah kebijakan umum. Jadi opini yang ada di konstruksi sosial ini dikaitkan dengan tindakan pejabat publik, maka jadilah opini publik. Gitu. Ya, misalnya ya kegiatan presiden atau para politisi gitu. Nah, itu bisa menjadi opini publik. Oke ya. Itu kalau kita bicara tentang konstruksi ya di dalam opini publik ya, konstruksi opini publik. Oke, sekarang kita bicara tentang karakteristik opini publik. Ya, karakteristik opini publik. Apa saja sih karakteristiknya ya? Sebuah isu layak disebut opini publik. Oke. Pertama, bahwa yang namanya opini publik itu merupakan perilaku individu-individu manusia. Nah, udah pasti ya. Yang namanya opini publik ya berkaitan dengan perilaku individu manusia ya, bukan yang lain. Ya hewan atau tumbuhan ya nggak bisa disebut opini publik. Jadi harus individu manusia, perilaku manusia. Yang kedua, dinyatakan secara verbal, diucapkan atau diungkapkan dengan kata-kata atau tulisan. Verbal itu kan bisa lisan ataupun tulisan. Ya kalau survei dia betul-betul, nah misalnya kalau kuesioner ya dimasukkan, ditulis jawaban-jawabannya. Atau kalau telepon oleh si pelaku surveinya jawab melalui suara gitu ya. Nah, harus dinyatakan. Kalau tidak dinyatakan kan nggak ketahuan ini menjadi opini atau tidak. Kemudian melibatkan banyak individu. Nah, tadi udah disinggung di sebelumnya ya. Banyak orang yang membicarakan opini itu. Kalau cuma 1-2 ya nggak layak. Situasi dan objeknya dikenal secara luas. Ya, biasanya kalau sesuatu akan menjadi opini publik itu kita tahu ya tentang situasi dan objeknya. Misalnya BBM, kenaikan BBM itu kan tuh dikenal banget oleh masyarakat. Gitu. Kemudian penting untuk orang banyak. Nah ini karakteristik paling utama ya, menyangkut kepentingan orang banyak. Opini publik itu ya harus menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian pendukungnya berbuat atau bersedia untuknya. Karena begini ya, karena ya setiap pendapat terhadap isu gitu ya, atau opini gitu ya, biasanya selalu ada yang setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra gitu ya.
Dan biasanya jumlahnya juga banyak, yang setuju, tidak setuju, itu sama-sama banyak. Nah, para pendukung, misalnya pendukung yang setuju dengan yang setuju, itu kan juga memberikan dukungannya melalui aksi. Contohnya kenaikan BBM. Yang setuju juga bisa aksi mendukung. Meskipun yang tidak setuju biasanya lebih banyak aksi turun ke jalan, demonstrasi, misalnya minta pencabutan kembali kenaikan harga BBM. Nah, dengan misalnya membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan turunkan kembali BBM atau rakyat makin tercekik misalnya ya di spanduk-spanduk yang dibawanya saat demonstrasi. Ya. Jadi intinya baik yang mendukung maupun yang tidak itu sama-sama melakukan aksi. Ya. Kemudian disadari, ya pasti ya yang namanya pendapat, opini itu lahir dari sebuah kesadaran. Dia sadar, nggak mungkin tidak ya. Kemudian pendukungnya tidak mesti berada pada tempat yang sama. Bisa ada di mana-mana. Ya, tadi kategori publik itu kan ada di mana-mana. Publik Jakarta bisa di mana-mana. Ya, bisa di Jakarta tuh ya Jakarta Selatan, bisa di pusat, bisa di timur, di barat, utara. Tidak harus ada di satu lokasi, di satu tempat yang sama. Kemudian bersifat menentang atau mendukung sesuatu. Nah, itu ya. Maka muncul tadi pro kontra itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu selalu begitu ya. Opini publik tuh nggak ada yang orang setuju semua atau tidak setuju semua. Itu nggak ada. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian mengandung unsur pertentangan. Ya, biasanya terkait isu publik itu ya di dalamnya ada pro kontra, ada kontroversi. Ya, kenaikan BBM yang paling jelas ya ada kontroversi di dalamnya. Atau penundaan pemilu juga kan ada unsur kontroversi. Dan yang 11, efektif untuk mencapai objektivitas. Nah, kenapa disebut efektif untuk mencapai objektivitas? Ya karena kan melibatkan banyak orang. Ya, semakin banyak orang berpendapat, maka semakin objektif. Kan kita kalau ingin mencari pendapat terpadu ya, kalau cuma 1-2 orang yang mengatakan ya kita masih ragu apakah ini baik. Katakanlah misalnya penggunaan ada produk baru, ya, entah produk sampo atau kita nanya ke orang yang kita tanya cuma 1-2 orang, ini bagus nggak sih? Kalau cuma 2 orang kan kita merasa cuma 2 orang yang mengatakan bagus nih. Tapi kalau kita nanya ke banyak orang dan rata-rata jawabannya bagus, bahwa sampo itu bagus gitu ya, gini-gini, maka kita merasa ya itu sudah objektif ya karena banyak orang mengatakan bagus. Maka opini publik itu kan seperti itu. Makin banyak orang mengatakan maka pendapatnya itu atau opininya itu menjadi objektif. Ya. Oke, jadi ada 11 karakteristik opini publik ya, banyak juga ya 11. Tetapi dari 11 itu sebetulnya tidak harus semua gitu ya. Jadi ada yang namanya karakteristik utama. Ya, karakteristik utama. Jadi tidak harus 11-11-nya ada di dalam opini publik itu. Cukup yang menjadi utama. Dan mengacu kepada Itel de Solapul, 73 ya. Itel mengemukakan bahwa pada dasarnya opini publik itu memiliki sekurang-kurangnya 3 hal. Jadi kata Itel sebetulnya 3 karakteristik utama saja itu sudah cukup menjadi opini publik. Tapi harus ada ketiga-tiganya ya. Kalau tidak ada salah satu maka tidak layak jadi opini publik. Nah pertanyaannya adalah apa 3 karakteristik opini publik itu? Nah, yang pertama diekspresikan atau dinyatakan secara umum. Nah, opini kan harus diketahui oleh masyarakat, maka itu harus diekspresikan, dinyatakan secara umum. Ya. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Ada nggak pertanyaannya opini publik yang disembunyikan? Ya memang ada juga, tapi biasanya itu terjadi
di masyarakat pada negara yang otoriter. Karena apa? Karena orang takut mengatakan yang sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia pada zaman Orde Baru. Kan? Biasanya kalau ada survei, kalau ditanya yang berkaitan dengan politik, pemerintah, tokoh pemerintah misalnya, itu menjawabnya nggak berani jujur, nggak berani menyatakan apa adanya. Gitu ya. Disembunyikan jawaban yang sebenarnya. Misalnya kalau ditanya, bagaimana misalnya Presiden Soeharto layak disebut Bapak Pembangunan atau tidak? Bisa jadi misalnya si yang ditanya itu dalam hatinya mengatakan nggak layak lah sebagai Bapak Pembangunan gitu ya. Tapi dia tidak menyatakan begitu, dia menyatakannya oh layak gitu. Nah itu artinya itu bukan opini publik yang sebenarnya. Ya. Maka opini publik itu harus berdasarkan kepada yang sebenarnya, idealnya seperti itu. Jadi orang menyatakannya tidak ada unsur ketakutan, karena memang tidak ada intimidasi. Apalagi di negara totalitarian, tadi otoriter ke Indonesia, totalitarian seperti Korea Utara misalnya. Rakyat Korea Utara itu nggak berani menyatakan yang sebenarnya tentang pemerintahan Korea Utara. Jadi kalau ditanya ya pasti jawabannya akan positif semua itu. Kalau ditanya pendapatnya mengenai Kim Jong Un atau keluarganya secara umum gitu ya, maka kemungkinan jawabannya akan positif semua. Nah, tapi apakah itu benar sesuai dari hati? Nah itu jadi pertanyaan gitu ya. Apa benar seperti itu? Kemudian yang kedua menyangkut kepentingan umum. Nah ini yang tadi ya yang paling utama dari sebuah opini layak disebut opini publik atau tidak adalah manakala dia menyangkut kepentingan umum. Nah, gitu ya. Tuh, udah pasti ya BBM, penundaan pemilu itu berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah dimiliki oleh banyak orang. Meskipun tadi yang lebih utama adalah kepentingan orang banyak, tapi tetap penting dimiliki oleh banyak orang. Artinya banyak orang yang menyatakan opini itu. Ya kalau cuma 1-2 ya tidak bisa jadi opini publik. Ya. Oke ya, sekali lagi ini 3 karakteristik opini publik. Kalau tidak ada 3 ini, maka ya tidak bisa menjadi opini publik ya. Ya ini paling utama. Jadi nanti kalian kalau ditanya ya tentang karakteristik opini publik ini yang utama 3 ini. Nah kemudian ya ini 2 kategori ya. Ada opini publik laten, ada opini publik aktual. Nah kita mulai dari laten. Laten kan kayak kalau kita sering dengar kan bahaya laten, komunis. Laten itu artinya yang tersembunyi. Nah, opini publik laten ini sebetulnya yang tadi yang saya bicarakan ya. Laten public opinion adalah pendapat umum atau opini publik ya yang tersembunyi. Hanya tidak diungkapkan secara sebenarnya, malah disembunyikan. Namun sangat potensial. Sangat potensial karena dalam masa tertentu dapat menjadi real dan aktual. Dapat menjadi real dan aktual. Sehingga perlu diperhatikan. Nah, biasanya opini publik yang bersifat laten ini terdapat di negara-negara otoriter. Ya. Yang tadi saya katakan, di pendapat masyarakat tentang sebuah isu itu disembunyikan. Karena apa? Karena ya takut biasanya di negara otoriter itu kontrol negara itu sangat kuat melalui aparaturnya ya, tentara misalnya. Ya, kalau ada yang kumpul-kumpul, apalagi kalau kemudian ada gerakan gitu ya udah pasti itu akan diawasi bahkan kemudian ditumpas gitu ya. Makanya ketika ditanya orang relatif tidak menyatakan yang sebenarnya.
Nah, misalnya ini contohnya ya, ketidaksenangan publik terhadap kebijakan kekuasaan Soeharto, ya, dulu kan ya banyak lah ya masyarakat yang tidak senang atas kebijakan Soeharto, Presiden Soeharto ya saat itu. Namun perasaan dan pendapat publik itu tidak dinyatakan secara terbuka. Artinya ya disimpan atau disembunyikan, tidak dibuka ke publik pendapatnya. Karena tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, karena ya takut kalau menyatakan yang sebenarnya ya akan ditangkap. Media saja kan beberapa media yang misalnya berani mengatakan yang sebenarnya, yang misalnya mengkritik kebijakan pemerintah, kan ujung-ujungnya medianya dibredel. Medianya tidak bisa terbit lagi. Kayak tahun 96 sebelum reformasi kan ada 3 media, Tempo, kemudian Editor, dan Tabloid Detik. Nah, itu 3 media yang banyak mengkritik pemerintahan Soeharto di akhir-akhir Orde Baru ya. Kemudian akhirnya dibredel, tidak bisa terbit lagi. Nah, sehingga ya tidak ada kebebasan pendapat, gitu. Baik secara langsung maupun melalui media massa. Ya. Nah, seperti ditegaskan di sini juga sedikit media yang dapat menyalurkan pendapat itu ya, karena ketika media menyatakan pendapat dari masyarakat yang sebenarnya, misalnya kritik pada kebijakan Orde Baru, tadi konsekuensinya adalah medianya dibredel, medianya tidak bisa terbit lagi, dan tentu saja yaitu satu hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan media. Maka akibatnya masyarakat tidak berani menyatakan pendapatnya secara apa adanya. Meskipun demikian, pendapat yang tersembunyi itu atau yang laten itu dalam situasi tertentu dapat menjelma menjadi opini publik dengan kekuatan politik yang dahsyat. Nah, ketika keran kebebasan dibuka ya tahun 98 reformasi terjadi, ya, akhirnya pendapat-pendapat masyarakat yang tadinya laten tersembunyi itu kemudian diungkapkan ke publik sehingga menjadi kekuatan politik yang besar. Ya. Nah, ini salah satu cerita reformasi itu yang sebetulnya seperti ini. Jadi pendapat-pendapat yang tadinya takut-takut untuk mengkritik pemerintah gitu ya, menyuarakan kebebasan. Begitu ada waktunya tahun 98 langsung membludaklah, langsung orang-orang berbicara secara apa adanya, secara keras tanpa takut gitu ya. Dan itu sebenarnya berlangsung sampai sekarang. Jadi sekali lagi opini publik laten itu yang artinya yang tersembunyi. Nah, lawannya adalah opini publik aktual. Ya. Kalau aktual itu artinya ya pendapat umum yang nyata, ya karena dinyatakan secara terbuka dan ditanggapi secara intensif oleh publik dan bahkan berpengaruh secara luas. Ya, kayak sekarang kenaikan BBM langsung masyarakat memberikan pendapatnya sehingga kemudian menjadi opini publik. Ya terlepas dari yang setuju atau tidak setuju. Nah, jadi inilah opini publik aktual atau actual public opinion. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Misalnya penolakan masyarakat melalui demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, ini karena ini slide yang udah lama ya, contohnya Januari 2003. Sebetulnya sekarang juga banyak ya tentang kenaikan BBM bakar minyak atau kenaikan TDL, tarif dasar listrik dan tarif telepon yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan perubahan kebijakan. Ya. Nah, itu ya saya kira untuk pertemuan yang tentang opini publik saya cukupkan sekian. Masih ada sisanya, kalian nanti bisa baca ya tentang opini publik ini. Tapi untuk perkuliahan kita cukupkan sekian saja ya.